apa sih yang bisa kita lakukan nih Sam ketika melihat ada sebuah praktik gaslighting? Teman kita mungkin ya? Gitu, atau orang mungkin lain. Iya orang lain, atau apa yang bisa kita lakukan gitu? Membahas sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Nah, mungkin kamu bisa self check. Iya. Wow. Gimana ya cara nyadarinnya kalau emang kita sebenarnya lagi di gaslighting? Nah, iya gaslighting gitu. Karena cenderungnya kan jadi mulai bingung kan, jadi nggak bisa menilai diri gitu. Kapan nih kita bisa sadar? Nggak bisa nih, ini kayaknya emang dia yang manipulatif gitu misalnya. Biasanya perlu ada orang lain yang menyadarkan lebih dulu. Bisa berupa konten. Kok kayaknya yang sering diucapin nih gitu, sama pasangan atau sama bos gitu kan. Bener nggak sih gitu? Kayaknya ini selalu begini nih gitu. Kayaknya gue salah deh gitu. Tapi kan kita kadang sulit untuk membedakan yang mana yang fakta, yang mana yang memang itu efek dari gaslighting. Ketika kita sudah menjadi korban sedemikian lama. Itu susah loh. Iya. Dan bahkan orang lain yang sudah meyakinkan dia pun akan selalu merasa bahwa enggak kok. Enggak gini gitu. Karena dia itu udah termanipulasi itu udah lama. Kan value-nya udah beda, pandangannya dia sudah berbeda gitu. Let's say lah orang yang misalnya gini, dia tuh melihat suatu perselingkuhan itu adalah suatu hal yang sangat tabu untuk dilakukan. Itu salah dalam hubungan. Tapi saat ini trennya semua film ngebahas topik perselingkuhan. Semua media, semua konten kreator ngebahas tentang perselingkuhan. Di kelompoknya dia ngebahas tentang perselingkuhan. Berubah nggak pola pikirnya dia? Bisa berubah. Dia bisa memaklumi, perselingkuhan tuh wajar ya. Kacamata dia dalam memandang perselingkuhan itu bisa berubah. Dan ketika jeder gitu pasangannya melakukan perselingkuhan, dia tahu itu salah pasangannya. Dan dia sebagai pasangan dia melakukan semua kewajibannya kok. Gitu, dia memberikan semua all out gitu. Tapi kok masih selingkuh ya? Gitu. Itu kan kehancuran bertubi-tubi gitu. Pengkhianatan itu terjadi dan sulit bagi dia akhirnya untuk aku dikhianati. Enggak, justru dia lumrah lah namanya juga. Wow, bisa kayak gini ya. Kalau kita akhirnya tidak menyadari ruang batasnya gitu ya Sam ya. Ini jadi luas banget sampai nilai-nilai atau value yang tadinya kita jagain pelan-pelan bisa tergerus gitu ya. Dan akhirnya kita bisa hilang secara secara diri sendirinya hilang, nggak punya self esteem. Wow, ini parah banget dong kalau misalnya ada kejadian gaslighting, terutama mungkin yang sekarang sering terjadi ya antar relasi pasti gitu. Dan di lingkungan pekerjaan sampai akhirnya dia nggak tahu gimana caranya untuk bertumbuh di lingkungan pekerjaan atau mungkin bisa naik ke level lagi dan sebagainya gitu. Apalagi buat yang teman-teman yang baru mulai kerja nih gitu, itu pasti satu hal yang challenging, gak menyenangkan juga gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan nih Sam ketika melihat ada sebuah praktik gaslighting? Teman kita mungkin ya? Gitu, atau orang mungkin lain. Orang lain, atau apa yang bisa kita lakukan gitu? Membahas sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Nah, mungkin kamu bisa self check. Iya. Jadi yang paling enak memang membahas itu ketika rame-rame ya. Jadi ada topik tertentu gitu kan. Jadi dia nggak merasa bahwa ini tertuju sama dia langsung gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah curhat langsung, kita bisa menanggapi gitu kan, lebih empati gitu, lebih ngomongnya heart to heart gitu kan. Jadi biar dia semakin berani lagi untuk keluar dari cycle-nya dia ini mendapatkan perilaku gaslighting. Tapi pertama ya kalau mau menyadarkan ya dengan konten, dengan pembahasan di grup gitu, yang dibikin lah gitu. Misalnya kayak di grup ada berlima gitu kan, ya nggak mungkin cuma satu orang gitu kan. Gimana sih cara bisa masuk ke topik ini nih gitu, diajak kumpul dulu, ngebahas apa, terus akhirnya berujung sama ngasih informasi dulu kan pelan-pelan kan, itu nggak bisa langsung. Sama mungkin gaslight ini bakal sedikit gangguannya sama orang yang udah nemuin self worth-nya kali ya Mbak ya. Ketika dia udah percaya diri sama ini prinsip yang aku pegang, sehingga ketika orang telling other truth yang mungkin salah, dia bisa enggak, kayaknya
dia lagi mempengaruhi gue deh gitu nggak sih Mbak? Harus intinya juga menemukan keberhargaan diri atau mungkin siapa dirinya gitu. Itu harus dong. Kan pertama yang perlu kita perbaiki adalah self worth, self esteem gitu ya. Nantinya kan makin bagus lagi, makin positif lagi, dia semakin bisa mengendalikan situasi kan. Permasalahannya adalah kalau dia sadar dia di gaslightingin dan dia ngelawan. Gimana tuh Mbak ngelawannya? Ngelawannya nggak dengan cara yang cantik gitu, ngelawannya langsung to the point gitu. Akhirnya kan jadi bumerang, jadi konfliknya semakin besar. Gitu. Jadi untuk bisa counter back atau kita mengelola situasi pada saat menghadapi orang yang manipulatif dan menggunakan teknik gaslighting ini, kita juga harus pintar. Gitu. Intinya kan sebetulnya satu boundaries. Boundariesnya jelas gitu kan. Kalaupun kita nggak bisa pergi secara fisik, secara jarak jauh dari dia, tapi secara emosi kan bisa. Jangan baper, emang orangnya gitu. Cara ngomongnya dia emang gitu. Belak-belakan, kan tidak semua orang bisa dirubah. Belak-belakan, to the point, bercanda aja. Minta maaf cuma, aku minta maaf ya. Kenapa kita harus mengharapkan dia, aku minta maaf ya, aku berbuat salah sama kamu gitu. Kitanya yang bikin boundaries emosional. Gitu. Lalu boundaries kognitif. Jangan mikir yang nggak ada di depan kita. Udah, kita cari pikiran-pikiran yang bikin kita senang, kita bisa ya menikmati hidup gitu kan. Jangan kita mikir, dia nggak ada, dia gaslightingin aku terus, gitu kan. Dia nggak tahu diri, dia ini, dia itu gitu. Begitu ada orangnya muncul masuk rumah gitu, kan pasti kita jadi langsung sebel kan sama orangnya kan. Ya mending pas nggak ada orangnya kita nikmatin yang lain lah, mikirin yang lain aja. Karena kadang-kadang ada di situasi yang bahkan kita tuh nggak bisa keluar, atau misalnya seorang yang kena perilaku gaslighting nggak bisa check out gitu dalam situasi gitu. Tapi berarti yang mesti diupayakan gitu ya, mungkin ngalamin hal-hal yang mirip nih gitu, tapi tanpa tahu itu adalah praktik-praktik gaslighting gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah yang itu tadi Samantha bilang, meningkatkan self worth, untuk kenal diri sendiri dulu, kita paham boundaries kita, menerapkan boundaries yang tepat gitu, dan supaya kita tahu lagi, kita juga pintar-pintar dalam memilih lingkungan juga kali ya gitu, lingkungan yang bisa terus-terusan kita ajak diskusi, yang mungkin bisa quote and quote menyelamatkan kita dalam situasi gaslighting kalau memang kita belum punya power gitu untuk mengatasi orang yang atau melakukan praktik gaslighting ini. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan ke orang yang melakukan gaslighting tadi gitu? Kita misalnya mungkin dikonfront kah? Kita pinter ngomong nggak? Kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak punya kualitas pinter ngomong, ya cuekin aja. Kalau pinter ngomong gimana Mbak? Ditembalin balik gitu? Ya akhirnya kan jadi debat kusir juga sebetulnya. Iya. Makanya pintar bicara tuh bukan cuma dia pintar counter back loh, dia pintar ngomong, abis ini dibalas ini, abis ini balas ini, tapi tahu timingnya. Gitu loh, membaca situasi sosial, membaca ini orang bakalan kumat atau enggak, ini orang karakternya kayak gimana gitu, dan tujuan kita untuk apa melakukan hal itu, untuk memperbaiki situasi atau untuk memperkeruh situasi. Kalau